Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Usnisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat dan ceria. Nah, pada pekan kedua ini kita akan belajar tentang SPLDV. Masih ingat kan SPLDV itu apa? Ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pekan kemarin kalian sudah belajar tentang PLDV serta selesaiannya dan juga cara penyelesaian SPLDV. Termasuk kalian juga sudah belajar cara menggantikan ilustrasi menjadi sebuah model matematika. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang cara penyelesaian SPLDV ini. Nah, dinamakan sistem karena dia memiliki persamaan lebih dari satu. Namun, penyelesaiannya hanya ada satu. Nah, ada berapa cara menyelesaikan SPLDV ini? Ya, ada 4. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Dan yang keempat adalah metode gabungan. Nah, setelah ini kita akan kupas masing-masing untuk mengetahui apa sih perbedaan dari masing-masing metode ini. Nah, yang pertama, metode grafik. Apa sih metode grafik? Kalian ingat pernah belajar tentang sistem koordinat di semester 1. Nah, metode grafik ini akan menggunakan koordinat kartesius X dan Y seperti yang dulu. Nah, jadi membuat grafik, jadi ada 2 garis yang terbentuk dari masing-masing persamaan. Kemudian jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang titik potongnya. Nah, jadi koordinat titik potong itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Yang kedua, metode substitusi. Nah, substitusi itu artinya mengganti. Jadi, karena di sini kita punya SPLDV artinya 2 variabel, maka nanti variabel yang pertama atau yang kedua akan diganti dengan yang lain. Jadi yang asalnya 2 variabel, nanti salah satunya harus diganti menjadi variabel yang lain, sehingga hasil akhirnya nanti hanya ada 1 variabel. Yang ketiga adalah metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini nanti yaitu menghilangkan salah satu variabel. Kalau kita mau mencari hasil dari variabel tersebut, kita itu harus menghilangkan satu variabel dulu untuk dapat variabel yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode gabungan. Metode gabungan ini yaitu menggabungkan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang menggunakan metode grafik. Di sini saya punya soal, tentukan hasil selesaian dari 2x plus y sama dengan 7 dan X plus 3Y sama dengan 11. Nah, sebelum kalian lanjut,
pastikan kalian sudah membuka modul yang sudah Ustazah kirim. Jadi nanti sekalian kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah Nisa dan melihat catatan kalian juga, karena sudah ada di modul yang sudah saya bagikan. Nah, yang pertama, jadi itu akan ada 2 persamaan ya. 2x plus y sama dengan 7 itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian x plus 3y sama dengan 11 adalah persamaan yang kedua. Nah, caranya kita ambil dulu yang persamaan pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 7. Nah, kita buat tabel seperti itu. Cara menyelesaikannya seperti kemarin ya, atau yang dulu itu seperti ketika kita belajar tentang fungsi. Nah, ketika saya membuat x-nya 0, 2 kali 0 kan 0, ditambah y sama dengan 7, berarti y-nya adalah 7. Sehingga x, y adalah 0,7. Nah, yang kedua saya membuat x-nya adalah 3. Nah, ketika x-nya 3, ternyata kita punya y-nya adalah 1, sehingga x, y-nya adalah 3,1. Nah, 2 titik ini ketika kita buat di grafik atau kita buat di koordinat, mereka sudah bisa menjadi sebuah garis, karena garis itu minimal ada 2 titik. Jadi nggak perlu kalian lanjutkan lagi, cukup 2 ini aja. Apakah x-nya boleh angka yang lain? Tentu boleh, terserah kalian mau x berapa, nanti y-nya akan mengikuti. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua, x plus 3y sama dengan 11. Caranya sama. Di sini saya ambil x-nya adalah negatif 1. Ketika x-nya negatif 1, ternyata kita punya y-nya adalah 4. Sehingga x, y adalah negatif 1,4. Selanjutnya saya punya x-nya adalah 5. Nah, ketika x-nya 5, ternyata y-nya adalah 2, sehingga kita punya 5,2. Nah, titik koordinat yang kita punya ini kemudian akan kita bentuk menjadi sebuah grafik. Untuk menggambar grafik, pastikan kalian menggunakan kertas trimin atau kertas kotak-kotak atau kertas biasa, namun skalanya diatur menggunakan penggaris. Dengan tujuan apa? Supaya nanti titik fotonya tepat. Kalau kamu skalanya nggak sama, titik fotonya pasti akan melenceng. Nah, kemudian ini kita siapkan untuk sumbu x dan sumbu y-nya. Tadi kita punya yang pertama adalah 0,7. Nah, ini adalah titik 0,7. Kemudian kita punya titik 3,1. Nah, ini kan dari persamaan pertama. Kita buat garis dulu. Kita tarik garis seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut yang persamaan kedua. Titik pertamanya adalah min 1,4. Kemudian titik keduanya adalah 5,2. Nah, ini juga ditarik garis seperti ini. Nah, berapa titik potongnya? Ada di manakah titik potongnya? Jadi titik potong itu adalah titik pertemuan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua.
Nah, ternyata ada di tengah-tengah situ. Dan itu adalah 2,3. Nah, sehingga kita punya X, Y adalah 2,3. Itu artinya selesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, di sini saya punya sebuah permasalahan, yaitu Satrio membeli 2 buku dan 1 penghapus seharga 14.000. Fafa membeli 1 buku dan 1 penghapus seharga 8.000. Jika Tristan ingin membeli 5 buku dan 2 penghapus, berapa uang yang harus dibayarkan oleh Tristan? Nah, di sini untuk materi pekan kemarin, yaitu mengubah sebuah ilustrasi menjadi model matematika, bisa digunakan. Nah, karena kita belum tahu harga buku dan harga penghapus, maka kita misalkan buku adalah A dan penghapus adalah B. Oke, kita misalkan buku adalah A dan penghapus adalah B. Kemudian kita buat kalimat matematika dari ilustrasi yang tadi, yaitu Satrio membeli 2 buku dan 1 penghapus seharga 14.000. Nah, di sini A itu menunjukkan harga buku dan B-nya adalah penghapus. Jadi 2A tambah B itu artinya 2 buku dan 1 penghapus. Selanjutnya, Papa membeli 1 buku dan 1 penghapus, yaitu A plus B sama dengan 8.000. Nah, di sini ada 2 persamaan, yang atas dan bawah, yang dibeli oleh Satrio, yaitu 2A plus B sama dengan 14.000, adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang A plus B sama dengan 8.000 adalah persamaan kedua. Nah, karena kita metode substitusi, yaitu mengganti, maka kita akan mengganti A atau B yang ada di situ diganti dengan yang lainnya. Maksudnya di sini adalah ketika kamu mengambil A yang diganti, maka diganti dengan B. Kalau ambil yang B, maka diganti dengan A. Jadi salah satu saja. Nah, tipsnya, kalau kalian mau menggunakan metode substitusi, maka carilah variabel yang koefisiennya 1. Nah, kebetulan di situ ada 3 variabel yang koefisiennya 1, yaitu B persamaan pertama, A persamaan kedua, dan B persamaan kedua. Nah, di sini saya ingin menggunakan persamaan yang kedua, yaitu kita ambil A-nya, sehingga A itu 8.000 dikurangi B. Kita pindah ruas yang B-nya ya. Kita punya A sama dengan 8.000 dikurangi B. Sehingga kalau kita nanti menemukan A di soal ini, maka akan kita ganti dengan 8.000 dikurangi B. Nah, karena kita menggunakan persamaan yang kedua untuk substitusinya, maka yang kita kerjakan adalah persamaan yang pertama. Kita punya 2A plus B sama dengan 14.000. Nah, di situ karena ada A-nya diganti dengan 8.000 dikurangi B. Seperti itu. Kemudian kita kerjakan. 2 kali 8.000 adalah 16.000. 2 kali
min B yaitu min 2B ditambah B sama dengan 14.000. Nah, kita pindah ruas. Sebelum kita pindah ruas, kita operasikan dulu. Min 2B ditambah B karena sejenis, maka kita operasikan dulu menjadi min B. Sehingga kita punya 16.000 dikurangi B sama dengan 14.000. Nah, kemudian kita pindah ruas 16.000-nya. Sehingga kita punya min B sama dengan 14.000 dikurangi 16.000. Sehingga min B-nya adalah min 2.000. Nah, kedua ruas harus dibagi dengan min 1 atau dikali dengan min 1, maka hasilnya B sama dengan 2.000. Nah, kita sudah menemukan B. Selanjutnya kita substitusikan B-nya ke persamaan yang kedua yang tadi kita peroleh. Nah, di sini 8.000 kurangi B, karena B-nya sudah ketemu, maka kita masukkan sehingga kita punya A adalah 6.000. Jadi, harga bukunya adalah 6.000 dan harga penghapusnya adalah 2.000. Nah, berapa uang yang harus dibayarkan Tristan? Tadi Tristan itu ingin membeli 5 buku dan 2 penghapus, sehingga kita punya 5A plus 2B. 5 dikalikan 6.000 ditambah 2 dikalikan 2.000. Sehingga kita punya 34.000. Nah, gimana? Cukup mudah ya. Nah, jadi kalau yang grafik ada kelemahannya, yaitu apa? Grafik itu hanya bisa digunakan ketika angkanya itu kecil. Ketika angkanya seperti ini, ribuan, dia itu akan kesulitan karena nanti kamu mau menggambarnya kayak mana, seperti itu. Nah, ketika ada sebuah satu soal ketika kamu kerjakan menggunakan cara grafik, cara substitusi, cara eliminasi, cara gabungan, maka hasilnya nanti akan sama. Nah, gimana hasilnya? Lihat manis kan ya? Karena semuanya dari semua metode itu nanti hasilnya tetap sama. Namun kalian harus harus memahami dulu masing-masing metode seperti itu. Oke, setelah ini silahkan dikerjakan modul yang sudah Ustazah bagikan. Pastikan menulis caranya di buku, kemudian difoto dan dikirim di Classroom Matematika. Ya, pastikan proses tahapannya lengkap. Oke. Terima kasih dari Ustazah Nisa. Jika ada pertanyaan silahkan japri langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.